Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Saya akan bahas dari ajang terupdate Freestyle Chess Grand Slam Tour di Afrika yang sudah mencapai babak final. Jadi sebelumnya Freestyle Chess ini mengadakan turnamen di beberapa negara, contohnya di Jerman, dan sekarang finalnya di Afrika. Nah, kita akan bahas dari Sindarov, pecatur muda Uzbekistan yang menantang Magnus Carlsen di babak semifinal. Dan ini adalah game yang menurut saya paling epic dari mereka berdua. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Oh ya, buat teman-teman yang tanya kemana saya selama 6 hari ini, saya terjebak di Takengon Aceh, teman-teman. Bencana di Sumatera, dan baru balik lagi ke ibu kota. Ibu kota udah pindah ya. Saya udah balik ke Bekasi lah, teman-teman. Oke, Putih Sindarov memulai dengan langkah D4. Kemudian Magnus menjawab dengan langkah G6. Nah, ini kalau teman-teman bingung kok susunannya gini, ini adalah nama catur freestyle chess ya. Catur yang pertama kali yang ditemukan yang dibuat oleh legenda catur Amerika Serikat Bobby Fischer. Kuda B3 karena Queen mengancam pion dan kemudian bongkar petak center. Kayaknya Magnus menggunakan prinsip catur normal ya, menguasai petak pusat. Sindarov menolak dengan mainkan langkah D6, Magnus menjawab dengan langkah D5, kemudian dijawab D6, putih E4, hitam F5. Ganggu pion di petak center. Putih cuekin aja tuh pion dengan jalan C4 ya, karena kalau dimakan bakal dikejar lagi ya dengan kuda D2 dan kuda C3. Magnus nggak mau terpancing, dia mainkan langkah kuda B6, kemudian putih kuda C3, mau kuda B5, propilaksis mencegah dengan langkah A6. Putih coba bongkar lewat H4, hitam kuda F7 mengembangkan perwira. Putih juga mengembangkan perwira, hitam bishop D7. Putih kemudian mainkan langkah F3, hitam kemudian H5. Oh ya, ini waktunya 5 menit ya, teman-teman. 5 menit bonus waktu 2 detik. H5 dimainkan. Kita bisa lihat nih, baru 9 langkah tapi waktunya putih tinggal 2 menit, sementara hitam masih 3 menit. Kayaknya kebingungan nih Sindarov dengan setup posisi dari freestyle chess di game ini. Putih kemudian benteng F1 dan Magnus ganggu pertahanan putih dengan coba menawarkan pertukaran kuda. Kenapa ya mau gitu? Ya karena kudanya bagus banget nih jagain pion center, dan dia Magnus pengen ganggu lewat pertukaran ini. Putih menerima, kemudian Magnus makan lagi dengan bishop. Putih Queen G1 mau masuk. Nah, disinilah cerdiknya Magnus. Magnus menawarkan pertukaran lagi, yaitu bishop. Jadi gajah pasif ya, coba ditukar. Nah, kenapa pertukaran ini Magnus lakukan? Kenapa dia nggak jaga bishop gelapnya? Karena setelah pertukaran ini, teman-teman coba lihat deh, tanpa gajah gelap, jadi bahaya banget ancaman dari hitam. Termasuk petak-petak gelapnya ya, penting untuk dikuasai hitam. Kali ini putih menjaga kudanya dengan kuda D2 karena posisinya semi close nih, agak tertutup, jadi penting kita punya kuda. Nah, Magnus kemudian menemukan cara dengan pawn break, dengan bongkar lewat jalan G5. Dia kasih pion di sini, dia menawarkan pertukaran pada pion H4. Putih jaga dengan bishop D3, dan Magnus melakukan pertukaran pion pada petak E4. Nah, ini tanda tanya, tanda seru, berarti langkah yang meragukan lah, teman-teman. Harusnya di sini putih lebih bagus masuk dengan queen ke petak A7 ya, dengan gangguan itu. Nah, putih tidak konsisten, bishop D3, kemudian Magnus makan pion E4, dimakan balik dengan kuda. Magnus dapatkan keunggulan 1 pion, sekaligus membuka ancaman jalur benteng. Putih baru melanjutkan idenya dengan queen ke petak A7. Nah, ini nih langkah menarik Magnus. Diancam, dikasih aja tuh pion di petak B7 dengan benteng C8. Apa rencana dari Magnus? Ya, Magnus tadi nih, dia melakukan pertukaran bishop. Oke, dia kasih pion di petak B7, idenya mau queen ke petak E3, skak. Gajah harus menutup, dan kemudian raja E7, ini bakal unggul besar buat hitam. Kenapa? Karena posisi queennya juga jadi pasif, dan ada ancaman pada petak G2. Seandainya putih menjaga nih kalau dilanjutin benteng F2, maka ada ancaman H3, yang kalau dimakan, maka akan benteng G1. Nah, ini bahaya banget kan ya sob? Nah, inilah ancamannya. Jadi setelah benteng C8, Sindarov nggak berani makan pion B7. Dia balik lagi nih, queen ke petak F2 jaga pion. Ya, Magnus juga akhirnya mundur bishop ke petak D7. Dia coba
aktifkan gajah ke petak F5 dan juga mau H3 mungkin ya. Magnus kasih pion di petak H4 dan terpancing nih. Seharusnya di sini putih langkah yang paling bagus ya, ngapain ngambil pion tumpuk, ibaratnya gitu ya kalau kata engine. Harusnya di sini F4. Nah, kenapa itu blunder teman-teman? Bisa tebak? Karena ada langkah Queen ke petak E3 tadi. Bishop ke petak E2 dan kemudian Magnus lanjutkan dengan benteng makan G2, benteng F2. Pertukaran dilakukan, kemudian dimakan lagi dengan Queen. Ya Magnus juga salah ya, harusnya di sini bentengnya tetap dijaga ya dengan benteng G1, kemudian gajah F5. Ya tapi Magnus di sini melihat endgame nih, gitu kan, babak akhir udah menang satu pion. Ini kan kesukaannya Magnus. Nah dia sederhanakan semua dan kemudian raja E7. Benteng H1, benteng ke petak H8. Nah, di sini waktunya kalian bisa lihat ya, tinggal di bawah 10 detik. Punya satu pion, enak banget dong. Gajah F1, Magnus ancam terus gajah F5 ketika lawannya pasif. Kuda G3, gajah G6, benteng naik ke petak H4, raja naik F6. B4 dimainin, Magnus terus aktif, raja G5. Ya, ini nih ilmu dari endgame ya. King must be aktif. Raja kita tuh jadi perwira yang harus aktif juga di endgame. Jadi bedanya dengan opening dan middle game, kalau raja kita harus diamanin, kalau di endgame malah jadi punya power. Benteng H1, H4 dimainin, kuda E2 dan pawn break dilakukan, A5. Memecah struktur pion. B5 nggak mau ya, karena makan bohong juga, diancam lagi. Kemudian putih B6. Yang lebih tepat makan memang, tapi ya pasti dengan waktu yang tinggal dikit bingung ya, pasti lebih menjaga struktur. B5 kemudian B6, Bishop H3 dan Magnus raja F6, amankan raja dulu, kuda C3, kuda G5, pindah kudanya dengan posisi raja, gajah G4 dan Magnus nih ketemu langkah ngambil pion. A4, Bishop C4, benteng C1, H3, raja G3, gajah D3, kuda ke petak D1. Dan akhirnya menyerah. Kenapa menyerah? Padahal baru jalannya karena loss on time dan juga ini kalau dimajuin juga menang ya. H2, kuda F2, kemudian benteng ke petak H7 aja. Kejaga semua, unggul 2 pion, jelas menang. Ya, tinggal dilanjutkan dengan apa? Pertukaran gajah aja. Waktu Magnus kalah di babak penyisian, rame banget di grup catur komunitas RL Chess. Wah, Magnus kalah nih, Sindarov dipuji-puji. Tapi inilah Magnus, kalau kalian udah sering nonton Magnus, di babak kualifikasi mungkin dia nggak serius. Tapi giliran babak knockout, dia pasti ngeluarkan kemampuan maksimalnya. Dan dia ketawa. Apa komentar kalian buat game ini? Finalnya nanti malam, jam 6 sore waktu Indonesia. Kita nonton lagi nggak nih di YouTube RL Chess? Jangan lupa follow sosial media saya. Saya tunggu kalian gabung jadi membership di YouTube RL Chess dan gabung di RL Chess Academy kalau kalian pengen jago main catur. Lekas pulih Indonesia dan kita ketemu di video berikutnya, guys.